A. Distribusi peluang. Peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu kejadian atau event yang akan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang. Distribusi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari suatu acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Peluang sederhana. Jika sebuah kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya 0. Jika sebuah kejadian pasti terjadi, maka peluangnya 1. Peluang memiliki nilai antara 0 dan 1, inklusif 0 dan 1, termasuk peluang ditulis dalam bentuk pecahan dan desimal. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan eksperimen peluang dan diberikan lembang 5. Banyaknya semua anggota 5 ditulis dengan simbol NS. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Peluang terjadinya kejadian adalah NA atau NS, di mana NA adalah banyaknya anggota dalam A dan NS adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang simpel. Rumus peluang. P kejadian sama dengan N kejadian per N ruang sampel. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal distribusi peluang, yaitu pertanyaannya, coba kalian tentukan peluang untuk kejadian jumlah 11 dari ruang sampel untuk kejadian melempar 2 dadu dengan warna yang berbeda. Sini ada dadu merah dan dadu putih. Jumlah ruang sampelnya adalah 36. Nah, kita lihat dulu di sini peluang untuk kejadian yang jumlahnya 11. Jadi kita lihat yang jumlahnya 11 di sini ada di 6.5, karena 6 ditambah 5 hasilnya 11, lalu 5.6 hasilnya juga 11. Nah, kita masukkan rumusnya. Itu P kejadian sama dengan N kejadian per N ruang sampel. Jadi P11 sama dengan 2 per, karena ini ada 2 berarti ini 2, N kejadiannya ada 2, lalu ruang sampelnya ada 36. Kita perkecil menjadi 1 per 18. Jadi peluang untuk kejadian jumlah 11 dari ruang sampel ini adalah 1 per 18. Next, B. Aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan terjadi apabila terdapat dua kegiatan, misalkan kegiatan 1 terjadi sebanyak acara dan kegiatan 2 terjadi sebanyak bicara, maka kedua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyakan A ditambah B. Sekarang masuk ke contoh soal. Sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi aturan penjumlahan, yaitu jawablah pertanyaan berikut menggunakan data dari tabel di bawah ini. Berapa peluang seorang siswa dipilih secara acak dari kelas hari ini menggunakan sepeda atau motor? Ini kita akan menjawab, yaitu bisa kita lihat dari tabelnya. Yang menggunakan sepeda ada 7. Jadi 7 per 40. Kenapa 40? Karena jumlah keseluruhan siswa yaitu 40. Jadi di sini adalah 7 per 40. Lalu ditambah dengan siswa yang menggunakan motor yaitu 9, berarti 9 per 40. Nah, hasilnya adalah 16 per 40. Kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Kenapa? Karena sama-sama dibagi 8. Jadi peluang seorang siswa dipilih secara acak dari kelas hari ini menggunakan sepeda atau motor adalah 2 per 5. Next, peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan. Rumus P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB.
Peluang kejadian tidak saling lepas. Pengertian kejadian tidak saling lepas adalah kejadian yang tidak bisa berlangsung bersamaan. Rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kejadian saling lepas dan contoh soal kejadian tidak saling lepas. Nah, di sini pertanyaannya dari soal kejadian saling lepas dulu, yaitu tentukan peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 5 dan apakah kedua kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas. Dan di sini kita akan mencari dua angka sama dari tabel di sini. Dua angka yang sama di sini itu ada 1.1 angkanya sama, lalu 2.2 angkanya sama, dan 6.6. Nah, di sini ditanya lagi atau yang berjumlah 5. Jadi kita bisa lihat dari sini yaitu 4.1 atau 4 ditambah 1 hasilnya 5, lalu 3.2 atau 3 tambah 2 hasilnya 1 tambah 4. Nah, di sini peluangnya adalah angka yang sama tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 per 36. Kenapa yang di bawah yang 36? Karena jumlah dari keseluruhan kotak di sini itu ada 36. Lalu ditambah yang jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4 itu 4 per 36. Jadi hasilnya adalah 10 per 36. Disederhanakan menjadi 5 per 18. Kenapa? Karena ini dibagi 2 dan ini juga dibagi 2, jadi hasilnya 5 per 18. Dan ini juga ditanya apakah kedua kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas. Jawabannya adalah saling lepas ya, karena tidak ada kotak ini yang menjadi milik bersama, ya kan pisah, jadi tidak ada yang lingkarannya 2 kali lingkaran gitu loh. Jadi kedua kejadian ini saling lepas. Next ke contoh soal kejadian tidak saling lepas. Nah, lalu kita bahas contoh soal kejadian tidak saling lepas. Tentukan peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 2 dan apakah kedua kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, kita lihat dulu dari dua angka yang sama ya. Itu ada 1.1, 2.2, 6.6. Lalu yang berjumlah 2. Jadi yang berjumlah 2 itu hanya ini. Hanya 1.1 ya. Jadi kita bisa masukkan peluangnya yaitu angka yang sama tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 per 36. Karena peluang sampelnya ada 36. Lalu ditambah dengan yang berjumlah 2 hanya 1 ya. Jadi 1 per 36. Jadi sama dengan 7 per 36. Ini tidak bisa disederhanakan lagi ya, karena 36 tidak bisa dibagi 7. Jadi hasilnya tetap 7 per 36. Nah, dan apakah kedua kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas? Jawabannya adalah tidak saling lepas ya, karena di sini ada himpunan yang dilingkari 2 kali atau milik bersama ya. Jadi kedua kejadian ini tidak saling lepas. Selesai, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.